izin ya tadi mungkin, apa namanya, sedikit sedikit, tambahan untuk siswa kelas 6 tadi sengaja tidak dibicarakan di forum ya, karena memang khusus untuk kelas 6 dan saya berharap, eee, Bapak Ibu ibu-ibu semua ya, eee, kita benar-benar bisa fokus di sini ya. Nah, jadi sedikit terkait dengan target pembelajaran siswa kelas 6 yang perlu Bapak Ibu ketahui, mmm, ada beberapa target pembelajaran di kelas 6 yang akan dilakukan ya, berkaitan dengan, 3 hal ini. Jadi, ujung tombak dari siswa kelas 6 ketika lulus nanti, maka ada 3 hal yang, menjadi, puncaknya dari kelulusan siswa. Yang pertama adalah syahadah tahfidz dengan persyaratan mungkin 6 juz. Nah, saya rasa di sini sudah banyak ya yang mau mencapai target ini, dan ini, mutlak Bapak Ibu perlu disiapkan. Insya Allah ada beberapa anak yang sudah siap insya Allah untuk, mendapatkan syahadah tahfidz dan saya berharap kita bisa memaksimalkan kembali, untuk anak-anak agar mereka, bisa mencapai target yang kita niatkan sejak awal masuk ke Khairul Ummah. Kemudian yang kedua adalah ijazah Khairul Ummah. Nah, ijazah Khairul Ummah ini bisa didapatkan ketika siswa menyelesaikan pembelajaran yang ditargetkan sesuai dengan kurikulum Khairul Ummah dan, selesai sampai ke kelas 6. Insya Allah kalau untuk ini anak-anak mengikuti semua ya, tidak ada permasalahan, sesuai dengan rapornya, asal, bisa mengikuti sesuai dengan rapor insya Allah, bisa ini. Kemudian yang ketiga adalah, ijazah paket A. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ada Pak Teguh ya? Saya baru ingat ada Pak Teguh. Baik, ada beberapa yang perlu diketahui terkait dengan ijazah paket A. Jadi, selama 3 tahun berturut-turut, untuk ijazah paket A itu hanya dikeluarkan 1 lembar saja, dan itu tertulis ijazah, eee, PKBM gitu ya, kemudian tertulis setara SD. Nah, untuk yang terbaru tahun angkatannya anak kelas 6 ini, kemarin dapat informasi dari dinas bahwasannya akan kembali seperti masa-masa tidak corona gitu, karena sudah dicabutkan ya, PPKM-nya itu oleh pemerintah pada saat bulan Desember kemarin, otomatis berarti, sudah tidak ada corona lagi gitu di, Indonesia, sehingga, siswa yang dari PKBM harus mengikuti uji kesetaraan. Nah, tapi sebelum uji kesetaraan itu akan dilakukan dulu, eee, apa namanya ya, kelulusan ya, namanya itu bukan ujian seperti yang waktu lalu-lalu ya, tapi bentuknya itu adalah, eee, untuk kelulusan ini tidak ada ujian, apakah ujiannya itu ujian UPK ya, ujian pendidikan kesetaraan, ternyata tidak. Kemudian apakah ujian sekolah juga tidak perlu ada ujian sekolah, tetapi yang diminta adalah, eee, ujian sumatif atau ujian, sehari-hari, ujian harian. Itu eee, yang disyaratkan untuk siswa yang dari paket A untuk lulus. Dan itu sudah ada peraturannya di Permendikbud, sehingga nanti anak-anak kelas 6 tidak akan melakukan ujian akhir untuk, ijazah yang paket A itu. Jadi tidak ada ujian untuk paket A-nya. Yang ada mungkin ijazah Khairul Ummah gitu ya, nanti akan ada seperti UTS atau sebagainya, nanti akan disesuaikan, atau cukup dengan ujian harian juga bisa. Nah, kemudian yang, ada adalah setelah anak-anak dinyatakan lulus dari Khairul Ummah, kemudian nanti harus mengikuti uji kesetaraan. Nah, untuk itu maka kita harus mengikuti berbagai macam persiapan agar anak-anak kita siap mengikuti ujian tersebut. Karena pada hakikatnya
anak-anak kita tidak disetting ya untuk ikut ujian nasional ataupun uji kesetaraan yang dimaksud ini. Nah, untuk syahadah tahfiz kami di sekolah programnya itu menyiapkan tahfiz yang berkelanjutan, yaitu kegiatan takhusus yang khusus untuk kelas 6. Nah, dengan khususnya hanya untuk kelas 6 ini, kami berharap anak-anak bisa muncul ya keinginannya betul-betul ingin menghafal dari hati, kemudian juga betul-betul ingin meningkatkan target hafalannya. Dan saya lihat beberapa anak sudah ada ya, seperti misalnya Nadine, kemudian Lakif, Zahra, dan lain sebagainya. Beberapa anak saya lihat sudah mulai tumbuh dengan sendirinya ingin menghafal Al-Quran. Nah, itu perlu kita fasilitasi dengan adanya program takhusus kelas 6, yang ini nanti akan berimbas kepada pembiayaan. Kemudian, untuk ijazah Khairul Ummah, maka kita akan tetap, kami dari sekolah akan mengajarkan mata pelajaran yang khas di Khairul Ummah, seperti ada pembelajaran tahfidz, selain itu ada bahasa Arab, ada tahsin juga, ada Thaqafah Islam, dan beberapa lagi yang itu memang masih mencakup kekhasan Khairul Ummah seperti ekskul, seperti itu. Kemudian untuk ijazah paket A dan kelulusan serta uji kesetaraan yang akan dilakukan ya, usaha kita adalah melakukan bimbel serta penguatan soal-soal AKM. Nah, untuk bimbel untuk siswa kelas 6 kami siapkan 3 kali dalam 1 pekan, dan bimbelnya itu dimulai dari sekitar 3:30 sampai pukul 5. Jadi anak-anak 3 hari itu pulangnya untuk bimbel saja sudah sore, pukul 5 sore. Nah, Bapak Ibu, itu untuk bimbelnya. Kemudian untuk ketika pembelajaran sehari-hari di kelas, kita akan mempersiapkan anak-anak pembahasan soal, tapi soalnya adalah tipe soal AKM atau asesmen kompetensi minimum, yang di sana ada soal-soal literasi dan soal-soal numerasi. Seperti itu. Kemudian nanti akan kami siapkan bukunya, itu juga bukunya untuk soal-soal AKM, nanti akan dibahas di dalam pelajaran seperti biasa ya, dan juga kemungkinan akan dibahas pada saat bimbel. Karena waktu yang kita miliki untuk mempersiapkan siswa kelas 6 ini hanya bulan Januari, Februari, dan Maret saja. Titik mangsa kelulusan itu tanggal 5 Mei 2023. Jadi terselang oleh bulan April saja gitu ya. Nah, dan itu sudah sibuk dengan agenda-agenda yang lainnya. Sehingga waktu efektif kita hanya 3 bulan untuk mempersiapkan pembelajaran dengan soal-soal AKM. Nah, begitu gambaran untuk siswa kelas 6 ya. Kemudian, kalau kita lihat dari segi kegiatan tersebut, kita membutuhkan dana, estimasinya adalah sekitar 1 juta. Ini biaya yang tidak begitu berbeda seperti di tahun sebelumnya, dengan ada agenda takhususnya 3 kali, kemudian bimbelnya 3 kali sepekan, ditambah dengan ujian-ujian sumatif dan uji kesetaraan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, uji kesetaraan ini diadakan oleh pusat Badan Standar Nasional Pendidikan ya. Kemudian untuk buku juga kami sediakan, dan tambahan untuk buku akhir tahun. Nah, adapun untuk tadi wisuda, kemudian pelepasan siswa itu belum masuk ke sini, dan nanti suratnya akan kami layangkan sebagai bentuk bahwa detailnya berapa begitu ya, nanti akan disampaikan melalui surat tersebut. Baik. Kok nggak berubah ya kalau di Astagfirullah. Iya saja, tidak berubah nih. Dari tadi saya sudah berubah-ubah di ininya. Ternyata Keluar dulu bagaimana? tidak ada yang menyampaikan pula. Baik, itu yang saya sampaikan. Mungkin apabila ada diskusi dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, silakan. Izin bertanya, Ustazah. Ya, silakan.
Ya, untuk ujian sumatif atau ujian harian itu seperti apa ya? Maksudnya apakah kegiatan sehari-hari ataukah apa? Terus apakah ada modulnya atau ada bukunya gitu? Ya. Seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Mikael ya? Ya, Ustazah, Bunda Mikael. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan pertanyaannya. Jadi untuk ujian sumatif itu nama lainnya adalah ujian harian. Jadi kalau di soal AKM itu, misal ada stimulus 1, stimulus 2. Stimulus 1 itu kurang lebih, kalau yang di buku yang sudah ada di sekolah ya, itu sekitar 3 halaman. Nah, itu isinya adalah kalimat-kalimat, tabel-tabel, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian ada soal. Kemudian itu sekitar 3 lembar, stimulus 1. Ada lagi stimulus 2. Itu juga sama sekitar 3 lembar. Isinya adalah cerita, kalimat-kalimat yang panjang begitu ya, berita, kemudian juga fakta yang dituangkan dalam bentuk tulisan, grafik-grafik, nanti ada pertanyaannya. Ada yang berkaitan dengan soal literasi, kemampuan memahami suatu kalimat begitu ya. Sebenarnya lebih ke bahasa sebenarnya ya, tapi isinya bisa pelajaran geografi, bisa pelajaran sains dan lain sebagainya. Termasuk nanti ada stimulus numerasi juga. Nah, setiap stimulus itu kemungkinan setelah 2 stimulus nanti ada ujian harian. Nah, ujian hariannya seperti apa? Soal itu dibuat oleh guru yang ada di Khairumah ya, dengan mengacu kepada model-model soal AKM yang ada literasi dan numerasinya. Jadi bukan pertanyaan seperti biasa saat ujian, isian singkat atau uraian gitu ya. Nah, itu lebih banyaknya nanti uraian semua. Atau meskipun ada soal jawabannya singkat, tapi stimulusnya panjang sampai 1 halaman stimulusnya semua. Nah, itu seperti itu untuk membiasakan anak-anak memang berliterasi dan bernumerasi ya. Jadi dibuat soalnya oleh guru, dan itu kalau kita lihat apa namanya, pekan ya, bisa jadi 3-4 pekan baru ujian harian. 3-4 pekan ujian harian lagi. Nah, jadi akan ada mungkin sekitar 3 atau 4 kali ujian untuk satu mata pelajaran. Jadi selesaikan dulu satu bab, itu gambarannya ya. Satu bab selesai, nanti ujian. Satu bab selesai, nanti ujian. Seperti itu. Nah, untuk yang disiapkan oleh anak adalah cukup mengikuti kegiatan pelajaran dengan baik, kemudian Bapak Ibu bisa mengajarkan anak untuk menganalisis suatu fakta baik dalam bentuk literasi ataupun dalam bentuk numerasinya gitu. Seperti itu, Bu. Jadi lebih kepada keseharian ya sebenarnya, keseharian menganalisis data dan fakta kalau pakai bahasa orang dewasa. Dan ini berjalan selama 3 bulan atau berapa bulan ini, Ustazah? Ya, berjalan sampai sebelum puasa. Oh ya, sebelum puasa. Berarti dari Januari sampai sebelum puasa. Jadi setiap 3 atau sampai 4 pekan itu mereka belajar itu, terus nanti ada ujian harian gitu ya? Ya. Ujian hariannya tuh maksudnya satu mata pelajaran satu ujian atau gimana? Ya, jadi ujiannya itu karena ini kan literasi dan numerasi. Kalau kita bagi sebenarnya bisa saja dibagi 2. Literasi diajarkan oleh guru bahasa Indonesia, kemudian numerasi diajarkan oleh guru matematika gitu kan ya, gampangnya. Tapi secara waktu dan juga kesediaan guru itu kan tidak bisa dilakukan, maka akan dibagi. Nah, setiap guru nanti akan mengajarkan berdasarkan babnya saja. Nah, nanti guru itu yang akan menentukan, oh ujian dengan ustazah setelah dua materi stimulus ini ya, gitu ya. Nanti baru ujian. Kemudian dengan guru yang lain juga sama, baru ujian.
seperti itu. Tapi bisa jadi juga sih supaya anak tidak kebingungan ya, mungkin ujiannya itu berdasarkan materi, tapi bisa jadi akan kesulitan. Kemungkinan yang saya ambil adalah yang tadi yang pertama saya sampaikan. Jadi dibilang ujian harian, iya, tapi bisa jadi berbarengan begitu ya ujian hariannya. Tidak ada jadwal ujian khusus, tapi karena guru A selesai, guru B selesai, guru C selesai, bisa jadi barengan, akan berbarengan ininya ujiannya. Nah, cuma karena yang dilihat hanya 2 pola, numerasi dan literasi saja, jadi kemungkinan tidak akan ada jomplang antara guru satu dengan guru yang lain. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik saja. Syukron. Afwan. Baik, Ustadz Ifal, ada Ya, lagi? baik. Ayah Bunda, silakan jika ingin bertanya, dipersilahkan. Oh iya, Ustazah Nisa, ini terkait dengan bentuk soal nanti dari pusat itu via online ya Ustazah ya? Iya, betul. Jadi dari pusat, dari dinas ya, ini bentuk ujiannya adalah ujian literasi dan ujian numerasi saja. Dan itu ujiannya secara online, nanti akan kita persiapkan juga ya online-nya. Kemudian ujiannya ini juga setelah kelulusan. Jadi jangan sampai kalau anak-anak PKBM luar itu ya, jangan sampai kabur duluan gitu ya. Karena mereka sudah pergi kemana gitu ya, dikira sudah selesai, padahal masih belum. Nah, namun ini kita bentuknya masih persiapan, karena dari dinas itu belum ada peraturan yang sampai kepada tataran juknis ya, petunjuk teknis untuk ujian AKM, tapi dari kementerian sudah banyak woro-woronya, jadi kita persiapkan saja. Nah, untuk ujian seperti bahasa Arab, kemudian Sakofa, itu juga sama ya, Bapak Ibu, akan dibuat per bab. Jadi bab ini selesai atau 2 bab selesai ujian. 1 bab, 2 bab selesai ujian. Seperti itu. Jadi nanti tidak akan ada ujian khusus untuk kelas 6. Jadi adanya ujian harian itu. Begitu, Ustaz. Ya, baik Ustazah. Dan Bagaimana? online ya? Maksudnya ujian-ujian ini online atau ada yang offline? Ujian untuk yang online itu adalah ujian untuk uji kesetaraan saja. Kalau yang lainnya kita offline. Dan ujian online ini hanya sekali dan 1 hari yang akan dilakukan setelah anak-anak selesai kelulusan. Nah, biasanya kan anak-anak rumah itu sampai bulan Juni juga masih tetap ada ya di kita. Maksudnya masih berinteraksi, masih ada kegiatan tahfidz, kegiatan tahsin, dan seterusnya. Nah, jadi hanya 1 kali setelah kelulusan saja. Untuk jadwalnya belum ada, harinya belum ada, masih belum keluar dari dinasnya. Gitu. Ya, bagaimana Bunda Mikail? Ujian online itu kan mungkin seperti halnya ANBK dulu ya yang pernah anak-anak lakukan juga ya di kelas 5 ya Ustazah. Mungkin perlu juga nanti ada simulasi juga ya. Seperti itu. Nanti kita lihat ya kalau untuk simulasi ada atau tidaknya, karena memang tadi lagi-lagi dari dinasnya belum ada jadwal, belum ada timeline-nya, jadi kita nanti mengikuti perkembangan saja. Baik. Bagaimana dari ayah bunda yang lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open ya? Umumnya Mumtaz, Ustazah. Oh, baik-baik. Iya. Tanya Ustazah, jika di sekolah lain saat kelas 6 itu kan banyak yang tryout sebelum ujian. Kok di rumah ada sejenis tryoutnya nggak Ustazah? Ya. Artinya anak-anak biar nggak kaget gitu saja saat ujian beneran ya dari Dignas.
Ya, itu aja saja. Baik, saya coba flip ini lagi. Mudah-mudahan keluar nih. Dari tadi saya tuh nge-share ini sebenarnya. Udah, alhamdulillah sudah. Ya belum keluar tadi tuh ternyata. Saya baru ngeh ketika sudah selesai acara. Sudah kelihatan kan ya? Ya, biaya kelas. Saya malah connecting ini. Dari tadi ini sepertinya tidak boleh diperbesar. Harus dikecilkan saja supaya pindah-pindah. Saya ulangi ya. Jadi untuk siswa kelas 6 ini, yang tahun ajaran ini memang berbeda ya dengan yang sebelumnya. Yang ada adalah yang pojok kanan ini nih, namanya ujian sumatif. Yang ada adalah ujian sumatif. Nah, dan uji kesetaraan. Untuk tryout, saya kemarin mendapatkan arahan dari Pak Fauzi Eko Pranyono. Kalau Bapak Ibu tahu, beliau orang kementerian ya. Beliau menyampaikan, sebenarnya kita itu tidak perlu sibuk-sibuk untuk menyiapkan ujian sekolah, kemudian ujian akhir gitulah ya untuk siswa kelas 6 ini. Kenapa? Karena kelas 6 ini yang akan ditanya adalah uji kesetaraan. Ustazah? Ustazah Nisa sepertinya terlempar, Ustaz. Ya, tes. Suara saya masuk? Oh, iya, masuk. Ya. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi dari dinas itu tidak disarankan untuk adanya ujian akhir sekolah dan juga ujian UPK, contohnya ya ujian pendidikan kesetaraan. Karena yang akan ditanya adalah uji kesetaraan. Uji kesetaraan ini bentuknya ujian seperti tadi ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, ada ujian literasi dan uji numerasi. Nah, kalau di ANBK itu ada tes karakteristik siswa gitu ya. Kemudian ada juga soal-soal tentang lingkungan. Nah, itu tidak ditanya. Jadi hanya 2 jenis yang ditanya itu. Dan ini menjadi modelnya itu ya, uji kesetaraan ini sama seperti yang Bapak Ibu ketahui SKHUN, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional. Kalau di PKBM sekarang adanya uji kesetaraan. Nanti ada keluar tuh ya, Surat Keterangan Hasil Ujian Kesetaraan gitu, SKHUK jadi namanya ya. Jadi UK gitu. Yang ada tuh UK aja gitu ya. Maka kita tidak menyiapkan ujian berupa ujian yang banyak gitu seperti yang setahun-tahun sebelumnya, tapi kita menyiapkan anak untuk uji kesetaraan. Oleh karena itu akan dilakukan bimbel dan juga mata pelajaran di kelas itu untuk membahas soal AKM agar menghadapi uji kesetaraan dengan baik gitu. Jadi tidak ada tryout. Kemudian ujian sumatif, ini yang Bapak Ibu perlu siapkan saja ujian sumatif setiap beberapa pekan sekali tadi. Supaya apa? Nilainya bisa dibilang yaitu kan karena materinya masih anget-anget ya, kemarin gitu dibahas, langsung ujian yang mudah-mudahan tidak akan sesulit seperti ujian UTS atau UAS gitu maksudnya demikian. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu Bunda Mumtaz? Ya, syukur saja untuk informasinya. Ya, alhamdulillah. Dari Ibu Novi ya. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda ya Ustazah ya? Ya. Kemarin saya malah ditanya oleh orang tua siswa kelas 6 yang sudah lulus, Ustazah kok dapatnya cuma selembar sih gitu ya. Lalu emang mau dapat berapa lembar?
ternyata beliau menanyakan itu SKHUN gitu ya, surat keterangan hasil ujian, kemudian selain ijazah begitu ya. Nah, ternyata di 3 tahun sebelumnya itu karena masa corona, jadi di dalam ijazahnya itu sudah tertulis setara SD. Kalau saya mau memperlihatkan di mana ya? Coba saya cari dulu. Jadi ada pernyataan setaranya itu. Saya searching dulu. Tapi yang saya punya itu punya siswa ini ya, punya siswa di kelas berapa sih? Nyarinya sudah lupa ini. Nyari filenya. Baik, atau sambil nunggu yang lain boleh? Nunggu pertanyaan yang lain. Saya sambil cari filenya. Ingin memperlihatkan ijazah yang tahun lalu supaya bisa diketahui apa kebaikan-kebaikan yang ada di situ. Ya baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ayah Bunda? Oh, nih saya sudah menemukan. Nanti saya share ya. Nah, ini saya punya file ijazah SD. Ini angkatan ABI. Angkatan Didam ya. Nih ya. Didam malah belum ambil ijazahnya. Ayahnya ada di sini, nanti barengan sama azan gitu ya. Sekali ambil. Nah, ini Bapak Ibu, kalau yang ijazah tahun kemarin dan 3 tahun dari sekarang, itu ada tulisan di sini, ijazah pendidikan kesetaraan program paket A setara SD. Nah, kalau setara SD, sudah ya tadi sudah diperlihatkan. Kalau setara SD seperti ini, berarti tandanya ijazah ini sudah seperti ijazah SD gitu. Kalau ijazah sebelumnya, ijazah kesetaraan itu nanti akan dihapus ini setara SD-nya. Akan dihapus tulisan setara SD-nya itu. Kenapa? Karena harus di dalam undang-undang itu dikatakan harus ada ujian yang menunjukkan, yang menyetarakan antara PKBM dengan sekolah biasa. Nah, dengan apa caranya? Dengan uji kesetaraan. Maka nanti anak-anak kita harus ikut uji kesetaraan itu. Tapi di sininya nih ijazahnya tidak akan tertulis setara SD-nya ini. Ya, dari sini kita tahu oh ternyata musim corona itu berpengaruh ya. Jadi cukup satu ijazah kalau yang lulusan generasi corona. Kalau generasinya Zahra CS nih, maka tidak lagi ada setara SD-nya nanti kebayang dari dinas itu, tapi ada surat keterangan hasil ujian kesetaraan, begitu. Gitu ya, mungkin cukup. Jadi beda, iya sangat beda. Meskipun hanya tulisannya beda ya, setara SD saja, tapi efeknya berpengaruh kepada proses pembelajaran. Baik, ada lagi, Ustadz? Ya, bagaimana ya Bunda? Apakah cukup? Untuk waktu bimbelnya nanti akan diinformasikan ya. Ya, mulai minggu depan ya Ustadz? Ya, insya Allah. Oke. Bagaimana Ayah Bunda? Oh ya Ustazah, itu yang terkait biaya 1 juta itu maksudnya kapan dibayarkan gitu? Iya. Nanti detailnya di surat ya. Untuk waktu dan juga rincian apa saja untuk agenda-agenda tersebut nanti disampaikan lewat surat itu saja. Oh gitu ya. Biar bisa disiapkan dulu gitu. Ya. Kalau untuk estimasi sih seperti tahun lalu selama prosesnya berjalan begitu ya, maka
1 juta itu akan ditagihkan. Paling akhir sekali adalah ketika sebelum ujian kesetaraan dimulai, gitu. Berarti sekitar bulan April ya? Mei ke sana. Oh gitu ya. Oke. Baik. Cukup? Kalau sudah cukup, nggak apa-apa, kita selesaikan. Baik, cukup kali ya, sudah. Oke. Ya, alhamdulillah, ayah bunda, ustazah, telah sama-sama kita dengarkan ya tambahan penjelasan terkait dengan siswa ya kelas 6 apa yang perlu disiapkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya sampai jam 11.38 ini. Mohon maaf barangkali kalau memang ada yang mau minta rekamannya, barangkali bisa disediakan oleh sekolah yang sudah. Baik, kita akhiri saja dengan pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari saya terima kasih atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ya, lupa reminder ya. Ya benar. Ya. Kita tutup ya. Ya. Terima kasih Ustadz Ustazah yang sudah hadir dan Ustadz Rifal yang sudah memimpin acara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.